Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nah, seperti sumber yang sudah saya bagikan ke teman-teman, sumber belajar itu dari buku yang apa namanya, yang menjadi buku resmi dari MKU Pancasila. Di sini kita akan belajar tentang ini ya, Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Nanti akan kita kaitkan dengan beberapa konsep Pancasila secara historis, kemudian secara etimologis, dan sebagainya. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan, yaitu konsep Pancasila secara etimologis. Nah, secara etimologis, di sini teman-teman bisa lihat bahwa Pancasila itu merupakan ini ya, maknanya kalau kita telusuri, Pancasila itu bermakna 5 sendi atau dasar atau unsur yang mendasari sesuatu karena dia terdiri dari kata panca dan kata sila. Nah, kata panca dan kata sila ini merupakan ini ya, arti Pancasila dari bahasa Sanskerta. Oke, dalam bahasa Sanskerta kita mengenal ada kata panca tadi yang bermakna 5 dan sila yang berarti tadi ya sendi, alas, atau dasar. Nah, ini bisa kita simpulkan juga sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Itu menurut Darji Darmo Diharjo 1981. Dan istilah Pancasila ini secara etimologis tadi memang berasal dari bahasa Sanskerta dan di situ terdapat juga dalam kitab Sutasoma. Jadi istilah Pancasila itu juga disebutkan di dalam kitab Sutasoma. Nah, di dalam kitab Sutasoma tadi kita juga mengenal ada yang namanya 5 larangan. Nah, kitab Sutasoma sendiri itu tidak semua bukan merupakan kitab yang berisi penjabaran nilai-nilai Pancasila ya, tapi kitab Sutasoma ini lebih luas lagi pembahasannya dan Pancasila itu merupakan salah satu bab gitu ya mungkin ya atau salah satu pembahasan di dalam kitab Sutasoma tadi. Dan di sini ada pelaksanaan norma kesusilaan dalam kitab Sutasoma tadi yang terdiri dari 5 poin. Antara lain dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, serta dilarang mabuk minuman keras. Dan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa istilah Pancasila di dalam kitab Sutasoma itu hanya bagian kecil dari pembahasan yang lebih umum, karena secara umum kitab Sutasoma itu lebih tentang ini ya, penggambaran kehidupan rakyat di bawah kekuasaan kerajaan Majapahit yang hidup dengan damai, tentram, dan sejahtera. Kemudian ada juga yang menyebutkan konsep Pancasila itu terkenal dengan M5. Ini ya, dilarang mateni, dilarang maling, dilarang mabuk, dilarang madon, dan dilarang main. Mungkin ini kalau kita konsepnya kita kaitkan dengan Sutasoma tadi ada kesamaan sedikit ya. Yang berbeda mungkin di madon ini ya. Kalau dilarang mateni mungkin dilarang membunuh, dilarang maling ini dilarang mencuri, dilarang mabuk ini dilarang ini ya, mengkonsumsi minuman keras. Kemudian dilarang madon ini apa ya? Artinya mungkin melakukan perselingkuhan atau mungkin ya sejenisnya ya. Dan dilarang main ini mungkin konsepnya ke arah dilarang berjudi seperti itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan M5 ini merupakan 5 larangan dalam masyarakat Jawa. Dan harapannya dengan kita tidak menjalankan kelima larangan ini, hidup kita itu bisa aman, damai, dan sejahtera. Karena nggak mungkin dong orang habis mencuri ya, terus hatinya tenang itu kan nggak mungkin. Atau mungkin habis membunuh orang, terus hidupnya sejahtera itu kan tidak mungkin. Nah, secara etimologis ini Pancasila ini memang merupakan ini ya landasan kita dalam bersikap dalam hidup sehari-hari maupun dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat. Baik, sekarang kita akan ke konsep Pancasila secara historis. Nah, Pancasila ini kan sudah mengalami proses yang sangat panjang ya dalam perkembangannya itu. Di sini
diawali dengan yang pertama, sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei tahun 1945. Di dalam sidang BPUPKI yang pertama ini ada salah satu tokoh, mungkin kita bisa sebut sebagai inisiator atau mungkin sebagai konseptor dari lahirnya Pancasila. Beliau yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat yang mengajukan masalah terkait dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Jadi Indonesia ini kan negara yang baru mau dibentuk nih ya. Nah, pasti kan kita perlu sekali yang namanya dasar negara, karena dasar negara ini akan menjadi landasan untuk mungkin penentuan hal-hal lain yang berkaitan dengan kenegaraan. Nah, hasil dari masalah yang diajukan oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat ini dibahas dalam mungkin rapat-rapat berikutnya ya. Nah, kemudian ada juga Pancasila itu pernah digaungkan atau disebutkan pertama kali itu pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Nah, ini teman-teman sudah tahu belum 1 Juni 1945 ini dikenal sebagai hari lahirnya Pancasila. Benar sekali. Jadi, Pancasila itu digaungkan pertama kali oleh Bapak Presiden RI pertama kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Beliau memperkenalkan rumusan dasar negara yang disebut Pancasila di depan publik melalui pidato lisan tanpa teks. Seperti yang kita ketahui bahwa Presiden RI kita yang pertama ini merupakan seorang orator yang sangat unggul ya. Beliau mampu berpidato tanpa teks, bahkan isi atau mungkin konten dari pidatonya itu mampu menyihir seluruh hadirin yang hadir. Saya pernah menonton salah satu video di YouTube. Di video itu disebutkan seberapa ahli presiden kita dalam menyampaikan pidato, bahkan tidak ada satu orang pun yang hadir dalam pidato tersebut yang bersuara. Mereka dengan fokus memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI yang pertama di Indonesia ini ya. Kemudian yang ketiga, dalam pengesahan Undang-Undang 1945, di dalamnya itu memuat Pancasila. Nah, setelah tadi Pancasila itu dibahas dan dikenalkan ke masyarakat, pada tanggal 18 Agustus ini akhirnya Pancasila itu masuk ke dalam bagian pengesahan Undang-Undang 1945. Nah, walaupun di dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang 1945 tidak mencantumkan kata Pancasila, nggak ada yang kita temukan ya. Tapi kelima sila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima itu tertuang di dalamnya, dan akhirnya itu ditentukan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Cuma nanti kalau teman-teman lihat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, memang tidak ditemukan kata Pancasila, seperti itu tidak ada ya. Tapi langsung ke sila ketuhanan yang Maha Esa sampai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat, ini secara historis ada disebutkan di dalam Piagam Jakarta ya, yang disusun oleh Panitia 9 ini pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 ini menyusun Piagam Jakarta yang di dalamnya memuat 5 sila yang ada di dalam Pancasila. Nah, akhirnya sebagai dasar negara yang pertama kali disepakati oleh negara Indonesia. Jadi baik di dalam Piagam Jakarta, di dalam pembukaan Undang-Undang 1945 maupun di dalam pidato yang disampaikan langsung oleh Presiden pertama RI, di sini Pancasila mulai dikenal dan disahkan sebagai dasar negara yang diakui dan digunakan di Indonesia, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, ini, tadi kita sudah belajar tentang konsep Pancasila secara etimologis, secara historis. Nah, sekarang kita akan belajar dan berdiskusi tentang konsep Pancasila secara terminologis. Nah, secara terminologis, ini kita bisa lihat Pancasila itu ada dalam Konstitusi Republik Indonesia. Apa ini? RIS ini apa? Republik Indonesia. Mari. Republik Indonesia. Duh, males banget sih nggak nyiapin musik. Sementara apa ya?
Baik, benar sekali. Dikenal sebagai Republik Indonesia Serikat. Nah, yang kedua ada juga Pancasila di dalam Undang-Undang Dasar UUDS 1950. UUDS ini adalah Undang-Undang Dasar sementara. Kemudian ada juga disebutkan Pancasila dalam kalangan masyarakat. Nah, sekarang teman-teman bisa melihat di dalam ketiga terminologi ini yang saya bikin, yang saya susun ini, yang saya buatkan ini, bisa kita baca. Yang pertama ini sama ya, tentang ketuhanan yang Maha Esa, baik di dalam konstitusi RIS, di dalam UUDS 1950, dan di kalangan masyarakat. Kemudian yang kedua sama juga tentang perikemanusiaan, dan perikemanusiaan. Yang ketiga tentang kebangsaan, dan kebangsaan. Nah, mungkin ada yang berbeda sedikit di bagian yang keempat dan kelima ya. Yang di keempat untuk konstitusi RIS ini dia menggunakan kata kerakyatan, sama halnya seperti di Undang-Undang Dasar UUDS 1950 menggunakan kata kerakyatan, tapi di dalam kalangan masyarakat ini menggunakan kedaulatan rakyat. Nah, kemudian untuk sila kelima, di sini ada keadilan. Untuk konstitusi RIS dan UUDS 1950 ini sama ya, pada kata keadilan di sila kelima konsepnya. Nah, sedangkan di kalangan masyarakat ini lebih mengarah ke keadilan sosial. Seperti itu. Jadi Pancasila secara terminologis ini mungkin memiliki ini ya, pemaknaan atau mungkin konsep yang sebenarnya sama sih dari poin 1, sila 1 sampai dengan sila kelima, tapi mungkin dia memiliki sedikit perbedaan. Baik, simpulan untuk pertemuan hari ini. Jadi dari bermacam-macam rumusan Pancasila yang sudah dijabarkan di atas ini, nah yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi kan banyak versi itu ya. Nah, tapi yang kita yakini yang benar itu adalah yang ada dalam UUD 1945. Kemudian hal ini diperkuat dengan ketetapan nomor 20 MPRS tahun 1966 dan Instruksi Presiden nomor 12 tertanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang sah dan benar adalah yang sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada tahun 1947 terdapat pidato Insinyur Soekarno yang diterbitkan dan dipublikasikan dengan judul Lahirnya Pancasila, sehingga dari dulu ditetapkan bahwa pada tanggal 1 Juni merupakan hari lahirnya Pancasila. Baik, ini untuk simpulan diskusi kita pada pagi hari ini. Untuk teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin bisa ditanyakan di dalam grup WhatsApp. Nah, untuk tugas dari pertemuan hari ini, saya ingin teman-teman membuat sebuah isai atau mungkin resume atau rangkuman aja lah ya. Nanti silakan teman-teman membuat sebuah rangkuman tentang konsep Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia dari sudut pandang teman-teman sendiri. Ada yang secara etimologis, historis, dan terminologis. Jadi teman-teman mungkin bisa mengambil satu bagian ya, boleh mengambil etimologisnya saja, historisnya saja, atau terminologisnya. Saya ingin teman-teman membuat rangkuman singkat terdiri dari 250 kata, nanti dikumpulkan di akun e-learning ya, tentang konsep Pancasila ini tadi, boleh Anda menyoroti secara etimologisnya, historisnya, maupun secara terminologis. Baik, saya ulangi tugas untuk pertemuan hari ini adalah membuat isai pendek sekali, terdiri dari 250 kata tentang rangkuman dari perkuliahan hari ini, atau mungkin Anda bisa menambahkan opini Anda, atau mungkin ini ya, pemikiran Anda di dalam rangkuman tersebut. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Semoga kita semua sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.